kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kali ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali materi mengenai pemrograman mobile menggunakan Android Studio. Pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas beberapa materi, yaitu yang pertama nantinya kita akan membahas mengenai manajemen state pada network untuk request ke API. Kemudian nantinya kita juga akan menerapkan bagaimana cara melakukan create dan delete pada menggunakan API. Oke, pertama kita akan membahas mengenai manajemen status pada pengambilan data yang ada pada API. Oke, berarti saya akan mulai coba jelaskan terlebih dahulu apa konsepnya mengenai apa yang akan kita lakukan. So, misalnya kita itu punya sebuah halaman. Untuk halaman ini nantinya terdapat data produk misalnya. Nah, data produk ini nanti diambil dari API misalnya. Misalnya ambil data, sini ada seperti ini tampilannya. Kita ambil data dari API. Nah, API ini kan dia bentuknya itu kan itu bersifat itu online, jadi itu memerlukan namanya koneksi internet saat merequest ke API tersebut. Nah, normalnya pada sebelum-sebelumnya itu saat kita request ke API itu kita tidak menerapkan namanya itu status pada saat pengambilan data yang ada pada API. Jadi kemarin itu kita cuma mengambil data dari API kemudian tampilkan ke UI kita. Nah, problemnya itu di sini nanti. Semisalkan nantinya koneksi dari si user pengguna aplikasi kita itu kurang bagus misalnya, itu harusnya pastinya sebelum data itu muncul, tampilan dari halaman itu pasti akan bersifat kosong seperti ini saja. Jadi akan kosong, tidak ada keterangan bahwa si aplikasi itu sudah mengambil data gitu. Nah, ini tentunya sangat buruk sekali bagi secara user experience, itu sangat buruk sekali gitu. Memang secara fungsionalitas dia tidak mempengaruhi dari aplikasinya, cuman secara user experience-nya itu sangat kurang baik. Nah, misalkan nanti statusnya normalnya itu pada status itu ada beberapa kondisi yang bisa. Pertama itu kondisi itu ketika loading, saat data diambil, kemudian saat error, kemudian saat henti. Nah, saya zoom gitu. Normalnya saat kita melakukan pengambilan pada API, kita biasanya akan mendapatkan 3 buah status ini. Status pertama itu adalah loading, ketika si data itu belum siap untuk di load ke dalam UI kita. Kemudian ada error. Error ini faktornya itu bisa ada dua. Pertama mungkin dari sisi API-nya atau servernya yang error, atau mungkin dari si kliennya atau si usernya di perangkatnya itu tidak ada koneksi internet sehingga menimbulkan error nanti. Kemudian itu ada empty. Empty ini maksudnya dia berhasil nge-request ke API-nya, tapi nanti respon yang kirim itu tidak memiliki data, sehingga yang dikirim itu adalah data kosong gitu. Nah, caranya itu sebenarnya kita bisa memanipulasi state-state yang ada pada saat pengambilan API. Misalnya saat kita mengambil data produk, saat produknya itu belum selesai di load, itu kita bisa misalnya saat loading misalnya, kita bisa menampilkan semacam saat loading itu mungkin sebelum kita tampilkan datanya itu kita akan tampilkan terlebih dahulu komponen lain misalnya
yang menandakan bahwa si data itu sedang di load. Contohnya itu seperti ini. Sebelum data asli itu ditampilkan, itu kita tampilkan terlebih dahulu UI itu. Nah, jadi user jadi tahu bahwa data itu sedang di load. Nah, gimana kalau error? Error ya simpelnya kita bisa menampilkan person error langsung ke UI-nya. Kemudian mungkin kita tampilkan sebuah button yang misalnya retry gitu. Seperti ini. Kalau empty itu kita bisa mengganti isinya itu seperti ini misalnya product not found. Seperti ini. Jadi secara user experience-nya itu user jadi lebih mudah mengerti mengenai kondisi saat dia menggunakan aplikasi kita. Nah, mungkin uh, langsung saja kita terapkan pada project kita. Sebelum kita mulai itu ada beberapa yang harus kita persiapkan. Pertama di bagian Android manifest file-nya itu pastikan kita menambahkan permission baru untuk akses network state. Nah, kemudian di bagian build Gradle-nya kita menambahkan sebuah library baru, namanya itu Sima dari Facebook. Ini fungsinya untuk semacam menampilkan semacam siluet nantinya, semacam efek loading saat data di load nanti. Nah, mungkin langsung saja kita lakukan persiapan. Pada kali ini kita akan coba untuk menggunakan sebuah public API dengan nama Cloud API. Karena saya sini sudah daftar, saya sarankan teman-teman daftar terlebih dahulu. Caranya mudah. Teman-teman tinggal cukup daftarkan akun saja. Kemudian di sini ada create new key. Nanti akan diberikan sebuah API key. API key ini bisa kita gunakan. Nah, pertama mungkin kita mulai di bagian retrofit instance terlebih dahulu. Di sini saya punya sebuah instance. Ini merupakan URL dari si API. Teman-teman bisa dapatkan di dokumentasi dari Cloud API. Nah, jika sudah kita instance terlebih dahulu si API. Contohnya saya beri nama get Cloud API. Kemudian saya mengambil URL dari API itu saya simpan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian API service-nya. Karena kita ingin nanti itu mengambil data produk, berarti otomatis sini kita bikin get product. Sini jangan lupa berikan authorization token IP itu string. Kemudian IP dari respon itu adalah product respon. Ini ngambil dari product respon model. Kita lihat di sini, nah lebih kurang nanti seperti ini isi dari product respon kita. Kenapa kita perlu membuat bentuk dari si responnya seperti ini? Sebenarnya ini mengikuti dari bentuk dari respon yang ada pada API kita. Nah, saya contoh pergi misalnya ke bagian get sini. Nah, ini ada tipe dari si respon API-nya. Ini ada kursor, kemudian ada next page sini. Ini kursor, next page, kemudian item itu nantinya berisi list. Di sini mengambilnya tipe dari produk item. Produk item itu baru nanti isi dari data kita. Contohnya di sini saya sudah buat seperti ini. Kalau diperhatikan itu strukturnya sama dengan yang ada di produk respon kita. Nah, untuk karena kita nanti akan menambahkan data itu post request-nya juga kita samakan. Kemudian sini ada product model yang akan kita gunakan untuk memberi tag pada data kita. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke bagian mungkin kita ke bagian network utils terlebih dahulu.
Ini berupa ini utility yang kita gunakan untuk memberi mengecek state dari si network kita saat melakukan pengambilan API. Kurang seperti ini. Jika sudah pergi ke bagian resource, di bagian resource ini itu di sini resource ini ada data sama message. Data itu digunakan untuk menampung data dari si respon. Kemudian message itu adalah pesan yang dikirimkan, yang didapatkan dari request yang dilakukan oleh API. Nah, di sini kita menambahkan beberapa status. Pertama itu status ketika sukses, maka kita return datanya. Jika error, itu kita return data dan message-nya. Jika loading, itu kita return resource saja. Karena data yang belum ada, kita return resource saja. Kemudian untuk jika empty itu kita return message-nya. Kemudian untuk datanya kita set sebagai null. Selanjutnya kita masuk ke penerapannya pada halaman aplikasi kita. Yang pertama itu pastikan kita membuat 3 buah UI untuk si kondisi pengambil API-nya. Tadi kan kita sudah membahas bahwasanya kondisi itu bisa jadi loading, error, ataupun empty. Di sini saya sudah menyiapkan untuk si loading. Nah, saya nantinya pengen di sini menggunakan shimmer tadi yang sudah kita library yang sudah kita gunakan. Nanti saya pengen itu ketika data di load, nanti dia akan menampilkan komponen ini terlebih dahulu. Nah, jika error, nanti akan menampilkan pesan error, kemudian ada tombol retry untuk melakukan request ulang. Gimana kalau empty? Kalau empty, kita cukup menampilkan pesan belum ada produk seperti itu. Ini contohnya saja. Setelah dari situ itu kita masuk ke bagian fragment. Ini bagian tempat kita untuk melakukan pemanggilan API. Seperti biasa itu kita set terlebih dahulu adapternya. Untuk adapter itu lebih kurang sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang penting di bagian sini get product. Nah, ini method get product. Itu pertama kita panggil terlebih dahulu si product view model yang sudah kita siapkan di sini. Di bagian product view model itu sebelum kita menampilkan datanya itu kita panggil, kita set terlebih dulu state-nya gitu. Contohnya itu seperti ini. Jika resource-nya itu yang berupa empty, maka dia akan semua tampilan itu di set sebagai kosong. Kemudian khusus yang untuk empty, si komponen empty itu di set menggunakan pesan yang diterima oleh menggunakan si resource. Kemudian sama untuk error juga, semua komponen selain dari pesan si untuk komponen si errornya itu di set hilang atau gone. Nah, selebihnya itu di set sebagai disable. Kemudian untuk loading itu semua semua tampilan itu dikosongkan. Nanti yang ditampilkan itu hanya berupa dari si komponen dari loading saja. Sedangkan ketika sukses itu ketiga komponen state tadi itu dihilangkan, kecuali si receptor unit untuk menampilkan si data nanti. Kemudian baru kita lakukan
perulangan menggunakan produk modelnya yang data itu mengambil dari dari data yang menampung data dari si API. Nah, lebih kurang seperti itu. Sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasi kita. Nah, lebih kurang seperti ketika dia melakukan loading, eh, melakukan pemanggilan, dia kan sempat loading beberapa detik terlebih dulu sebelum dia menampilkan data-data dari yang ada pada API. Saya coba ulangi lagi. Nah, ini state ketika dia loading. Selanjutnya kita coba untuk ketika dia error. Jadi error kalau dia tidak mendapatkan koneksi internet. Kita coba jalankan. Nah, no internet connection. Kita retry tidak bisa karena dia perlu koneksi internet. Kita coba hidupkan kembali koneksi internetnya. Baru kita coba jalankan kembali. Nah, harusnya berhasil. Nah, untuk step terakhir itu kan data ketika kosong itu kita bisa saja dicobanya dengan cara kita masuk ke bagian penyimpanan data dari API kita. Kita akan coba delete semua datanya buat memastikan bahwa state ketika empty itu berjalan. Nah, pastikan datanya sudah kosong. Saya coba jalankan ulang. Dia loading terlebih dahulu, mengecek datanya. Nah, karena data kita itu kosong, maka dia melakukan step untuk CMT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai CRUD pada API kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penambahan data menggunakan API. Pertama itu pastikan di bagian API service-nya kita menambahkan HTTP method berupa post. Kalau get biasanya kita gunakan untuk mengambil data pada sebuah API. Ini menggunakan HTTP method. Maka untuk menambahkan data itu biasanya kita menggunakan method post. Nah, untuk endpointnya masih sama, yaitu produk. Kemudian kita buat sebuah function dengan nama create product. Dia nanti menerima dua buah parameter, yaitu si authorization ini token kita nantinya. Kemudian untuk body-nya itu body itu berupa nanti request yang akan dikirim itu mengambil dari product post request. Nah, di sini kita sudah siapkan produk post request-nya seperti ini. Nah, misalkan nanti teman-teman punya form inputan itu misalnya ada 4 data seperti ini. Berarti untuk request-nya, model dari request-nya mengikuti dari jumlah dari inputan yang teman-teman ingin inputkan. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya itu kita masuk ke bagian si repository. Nah, di repository itu kita buat sebuah function lagi dengan nama create product. Create product menerima parameter berupa si request tadi yang tipe itu product request. Nah, kemudian dia memanggil method dari si API service tadi dan mengisi tokennya diambil dari variabel ini token, langsung diisi ke sini. Dan produk ini nantinya akan didapatkan dari argumen dari si method ini nanti, yang mana itu nanti akan digunakan di product view model. Kita pergi ke product view model. Nah, di product view model nantinya akan
dia akan menerima parameter dari sini. Contohnya di sini repository titik create product, produknya langsung diisi. Jadi ini mengambil dari si method yang ada di repository. Jadi dia memanggil si create product yang ada di repository, kemudian diisi menggunakan data produk yang nanti akan terima di bagian sini. Nah, create product itu saya membuat sebuah function lagi dengan nama create product, namanya dia menerima 4 buah parameter. Parameter ini mengikuti dari si produk post requestnya. Nah, nanti setiap isi dari produk post request mengambil dari si argumennya. Nah, kemudian akan dijalankan fungsi untuk melakukan create product yang dapat dari si produk view model. Nah, untuk data yang sendiri saya mengambil menggunakan form inputan biasa. Di sini saya masih inputan ini, kalau teman-teman ingat, ini sama seperti kita mengambil inputan saat melakukan login. Ya. Saya tinggal mengisi parameter dari function itu menggunakan inputan yang sudah saya ambil di sini. Nah, juga coba kita jalankan. Itu nah, hasilnya lebih kurang nanti seperti ini. Nah, saya akan coba untuk masuk ke menu, kemudian coba untuk menambahkan sebuah produk. Misalnya sini sate ayam, harganya 2000. Gambar saat ini kita masih menggunakan berpaling karena kebetulan untuk si API-nya sendiri itu belum mendukung untuk inputan berupa gambar. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tombol tambah menu. Nah, nanti ada statusnya sedang menambahkan dan berhasil menambahkan. Nah, dan kita sudah berhasil menambahkan produk menggunakan API. Coba lagi. Ya, sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan coba membahas mengenai method delete. Kembali lagi ke bagian API service. Khusus untuk produk delete produk itu untuk endpointnya itu dia ada sedikit penambahan UUID. Ini nantinya berisikan, jadi di kalau teman-teman coba untuk lihat API kita itu dia sudah menyediakan ID bawaan dari si API-nya, itu UUID. Nah, UUID ini kita manfaatkan untuk menggunakan si method delete pada aplikasi kita. Nah, jadi di sini kita tinggal terima saja UUID. Kemudian kalau sebelumnya di produk itu kita meletakkan datanya pada si body dari requestnya, di sini kita path. Jadi path itu nantinya dia mengisi bagian dari sini, bagian dari si endpointnya. Untuk tipenya kita kasih string karena dia tadi kan bentuk dari UUID itu string. Nah, kemudian masuk ke produk repository, langsung saja kita panggil, kita buat function delete product, menerima satu parameter UUID, kemudian nanti dia akan mengembalikan function dari si API service-nya yang memberikan token, kemudian UUID nya. Nah, di bagian produk model sama seperti yang tadi, di inputan itu kita panggil lagi si method delete nya, kemudian pastinya menerima UUID yang akan diterima dari si view kita. Nah, di sini, nah ini method delete nya, dia akan menerima
product ID. Ini set status dari saat proses penghapusan data. Nah, kemudian jangan lupa di bagian si produk adapternya itu kita ubah. Ini awalnya kan list produk model. Nah, kita ubah ke mutable list. Tujuannya supaya data yang ada pada produk itu bisa terhapus gitu. Kalau dia list kan dia tanya tidak bisa dihapus. Nah, untuk itu kita ubah dia ke mutable list supaya datanya bisa dihapus. Kemudian jangan lupa karena kita nantinya ingin membuat sebuah tombol button hapus di bagian tampilannya, itu kita panggil delete buttonnya set on click listener, kemudian kita jalankan metode on delete click on delete click listener. Itu kita inisialisasi sebagai callback di bagian product list adapternya. Kemudian kita buat juga metode remove item seperti ini, tinggal kita pakai di bagian si fragment kita. Nah, langsung saja saya contohkan. Contohnya di sini kita punya dua buah makanan. Saya misalnya ingin menghapus sate kambing. Nah, nanti ada statusnya. Sudah berhasil dihapus. Saya coba lagi hapus, misalnya mie goreng. Nah, dan kita telah berhasil menambahkan metode delete pada aplikasi kita. Mungkin sekian saja video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.